Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 19104168863, kelas A1, Makul Manajemen Operasi 2, dosen Ade Musalin SEMM. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS Manajemen Operasi 2. Soal bagian A, yang berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen operasi 2. Alasan saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya saya ingin memperoleh banyak ilmu, terutama dalam manajemen operasi 2, yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawaban, saya menghadiri kuliah manajemen operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali. Nomor 3. Apa-apa yang Anda saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Yang saya pelajari selama belajar manajemen operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa saja materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi, seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah metode peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple moving average, mempelajari materi peramalan, penugasan minimalisi, dan maksimasi menggunakan metode Hungarian, mempelajari masalah penugasan, supply chain, manajemen, dan materi just in time. Manfaat yang saya peroleh ialah berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen operasi yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang manajemen yang sangat berguna saat memasuki dunia kerja. Nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang diberikan selama kuliah daring antara lain: yang pertama, meringkas dan video record tentang kuliah perdana MO lanjutannya. 2. Meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. 3. Meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dan produksi. 4. Mengerjakan soal simple moving average. 5. Membuat video record tentang materi peramalan. 6. Membuat video record tentang materi masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. 7. Meringkas dan video record tentang materi masalah penugasan. 8. Membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. 9. Membuat video record presentasi dengan materi just in time. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring MO2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Kuliah daring manajemen operasi 2 banyak memberikan kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2, serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah MO2 seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Hal ini juga akan dapat memberikan kita bantuan di dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari lokasi produk yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang akan melanjutkan diperlukan cara melakukan perencanaan produksi, yaitu yang pertama, melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur dan rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing,
Terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi lain, dan sebagainya. Di mana dapat dikatakan pada proses routing ini adalah proses untuk menentukan apa, berapa banyak, bagaimana, dan di mana untuk menghasilkan suatu produk. Proses routing dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang ada dalam suatu bisnis untuk mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Selain itu, dengan melakukan routing dapat memberikan metode yang sangat sistematis untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Hal ini dapat membuat proses perencanaan produksi menjadi tempat dan efisiensi karena sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal. B. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur berbeda dalam urusan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dalam bentuk untuk mempercepat secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. C. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produk, merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi proses dispatching. Ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Melakukan proses sesuai dengan catatan atau aturan yang menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, kemudian mengontrol proses perencanaan produk apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktu sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Keuntungan just in time bagi perusahaan. Yang pertama, proses penerapan just in time dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul sehingga akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. B. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus. Maka, dengan just in time dalam mengurangi lead time, sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi. Perusahaan lebih dianggap dan mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan. C. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just in time memiliki pendekatan yang berbeda tentang pengendalian kualitas. Bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional, perusahaan akan mampu melakukan monitoring terhadap kualitas kinerja pemasok. Pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk baik, namun digunakan untuk mencegah produksi bagian yang tidak baik. D. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Standar pekerjaan digunakan kriteria guna mengidentifikasi kelebihan tenaga kerja yang tidak terpakai. Standar pekerjaan merupakan hasil dari pemerintah pasar dan jumlah produksi harian. E. Mampu menghilangkan aktivitas tidak perlu, no adds value. Perusahaan melakukan efisiensi biaya produk, termasuk meminimalkan kerusakan mesin dan juga waktu yang diperlukan untuk perbaikan. F. Meminimalkan inventory. Penurunan persediaan pada sistem produksi dapat dicapai dengan perpendek waktu persiapan atau memperkecil besaran lot pengiriman dari pemasok. Pendekatan persiapan atau pengiriman dimungkinkan karena adanya perbaikan teknik produksi. Pertanyaan nomor 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang mengirim hasil produksi kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang ditempatkan di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan hasil masing-masing kapasitas produk dari pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan.
Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost biaya terendah dalam menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon, $20 US. Pabrik B, Cilegon, $15. Pabrik C, Cilegon, $25. Pabrik A, Serang, $5. Pabrik B, Serang, $20. Pabrik C, Serang, $10. Pabrik A, Padegelang, $8. Pabrik B, Padegelang, $10. Pabrik C, Padegelang, $19. Jawab A. NWC atau Northwest Corner Rule. Penyusunan tabel alokasi dengan cara jumlah kebutuhan tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir. Kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Pabrik A, Cilegon 20, Serang 5, Padegalang 8. Kapasitas pabrik ada 90. Pabrik B, Cilegon 15, Serang 20, Padegalang 10. Kapasitas pabrik 60. Pabrik C, 25, Serang 10, Padegalang 19, 50. Kebutuhan konsumen Cilegon ada 50, Serang ada 110, Padegalang ada 40. Jadi kapasitas produk ada 200. Langkahnya, kita mulai dari pojok kiri atas yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita memiliki nilai 90 dan juga 50. Kita pilih nilai yang paling kecil yaitu 50. Jadi karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya seperti ini. Pabrik A, Cilegon ada 50. Untuk pabrik B kosong, yaitu ada tanda X itu. Pabrik C ada tanda X jadi kosong. Lalu kita masukkan ke pabrik A ke Serang karena kapasitas pabrik 90 dari pabrik A ke Cilegon sudah tersisa 50, jadi tersisa 40 di pabrik A ke Serang. Kebutuhan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Padegelang tidak memiliki biaya lagi. Baiklah, untuk pabrik A ada 50, untuk pabrik Serang ada 40, dan untuk Padegelang ada itu tanda X berarti masih kosong. Untuk pabrik B ada tanda X berarti masih kosong, dan untuk pabrik C masih kosong tanda X. Lalu kita masuk pabrik B ke Serang karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurangi 40 jadi biaya sebesar 60, dan pabrik B ke Padegelang tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. Pabrik A, Cilegon ada 50, untuk pabrik Serang ada 40, sedangkan Padegelang masih tanda X berarti masih kosong. Untuk pabrik B di Cilegon kosong, untuk Serang ada 60, dan Padegelang masih kosong. Jadi untuk pabrik A 50 tambah 40 sama dengan kapasitas produk 90, sedangkan untuk pabrik B di Serang cuma 60. Dan untuk pabrik C masih kosong, itu ada tanda X. Lalu kita masuk ke pabrik C ke Serang. Total biaya dan pada konsumen di Serang yaitu 40 sampai 60. Sehingga total ada 100 hingga membutuhkan total biaya 10 lagi. Sedangkan kapasitas pada pabrik C adalah 50. Maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengetahui nilai pada pabrik C ke Serang, maka sisanya kita masukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Padegelang sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas pabrik terpakai. Baiklah, untuk pabrik A, Cilegon ada 50, Serang ada 40, Padegelang masih kosong, jadi jumlah kapasitas pabrik ada 90. Pabrik B, Cilegon kosong, Serang 60, Padegelang kosong, jadi kapasitas pabrik ada 60. Pabrik C, Cilegon kosong, Serang 10, Padegelang 40, jadi jumlahnya 50, yaitu 90 tambah 60 tambah 50 sama dengan 200. Jadi total biaya
50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 tambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. B. Less cost, biaya terendah. Penyusunan tabel alokasi dengan cara alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas kelebihan. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas tercapai maksimum. Langkahnya, yang pertama, melihat biaya terkecil di sisi dapat diketahui nilai terkecil ada 5 pada pabrik A ke Serang, maka kita bandingkan kapasitas dan kebutuhan di sini. Yang terkecil ada kapasitasnya yaitu 90, maka dari kita masukkan nilai 90 pada pabrik A ke Serang. Ya, pabrik A di Cilegon ada X, Serang 90 dan Pandeglang X. Jadi kapasitas pabrik ada 90. Lalu kita memilih nilai terkecil lagi yaitu 10, kita ambil yang pabrik C ke Serang. Kita masukkan 20 karena kebutuhan konsumen Serang sisanya 20 lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50 sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. Pabrik A Cilegon X, Serang 90, Pandeglang X. Jadi jumlahnya 90. Pabrik B X, pabrik C ada 20. Selanjutnya cari nilai terkecil lagi yaitu 10 pada kolom pabrik B kepada gelang. Lalu kita bandingkan kebutuhan kapasitasnya. Ternyata kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40 sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B kepada gelang. Pabrik A Cilegon X, Serang 90, pada gelang X. Pabrik B Cilegon Song, Serang X, pada gelang 40. Pabrik C di Serang ada 20, di Pandeglang ada X. Lalu pada kolom pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik B terpengaruhi. Pabrik A ada X, Serang 90, Pandeglang X. Pabrik B ada 20, Serang X, Pandeglang 40. Pabrik C Cilegon kosong, Serang masih 20, Pandeglang X. Lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumennya terpenuhi. Pabrik A X di Cilegon, Serang 90, Pandeglang X sama dengan kapasitas pabrik 40. Pabrik B 20, Serang X, Pandeglang 40, 20 sama dengan 20 tambah 40 sama dengan 60, jadi kapasitas pabrik ada 60. Pabrik C 30, di Serang ada 20, sedangkan Pandeglang ada X. Jadi 30 tambah 20 sama dengan 50, kapasitas pabrik jadi 50. Jadi total biayanya 90 kali 5 ditambah 20 kali 5, 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Bagian C, bagian C berkenan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton, makna judul video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh. Video pertama, judul video yaitu materi just and time. Makna dari judul video ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi, tempat waktu memerlukan perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan manfaat waktu serta strategi sebaik-baiknya. 2. Teori yang dijelaskan, pengertian dari just in time, perbedaan just in time dan konvensional, manfaat just in time, prinsip dalam just in time, asal dan sejarah just in time, kunci utama just in time. Manfaat dan wawasan. Manfaat adalah memperoleh gambaran mengenai model JET yang digunakan dalam perusahaan sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model JET yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Video kedua. Yang pertama, judul video metode transportasi NWC atau Northwest Corner, Less Cost dan FAM, Vogel Exploration Methods.
Makna dari judul video ini adalah menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama berbagai tempat tujuan secara optimal dengan biaya yang murah. 2. Teori-teori yang dijelaskan. Yang pertama, metode Northwest Corner (NWC) yang merupakan salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. B. Metode less cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan dan pengalokasian normatif dan persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. C. Vogel's Affirmation Method atau FAM adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. 3. Manfaat dan wawasan. Manfaatnya adalah memperoleh gambaran mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber ke tujuannya sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi dengan kendala-kendala, yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.